Persib cari pengganti Castillion. Punggawa timnas U19 di Kroasia ada yang dikontrak 3 tahun oleh Persib. Pelatih kiper baru Persib. Dan berita transfer serta pernak-pernik klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Meskipun kompetisi ditunda 1 bulan, bukan berarti Persib hanya diam saja. Persib berencana menambah amunisi baru selama libur ini. Ada beberapa posisi yang akan ditambah, terutama di sektor depan. Menurut pelatih Robert Rene Albert, kompetisi yang akan ketat dan mengantisipasi cedera dan absennya pemain, khususnya di lini depan, ia akan mencari tambahan 1 striker lagi. Namun kemungkinan penyerang itu lokal atau naturalisasi. Pasalnya slot pemain asing telah terpenuhi. Saat ini kami memiliki 4 penyerang murni. 1 diantaranya usia muda, yaitu Castillion, Luis, Benny, serta Saiful. Ya, kalau Zamrun itu lebih ke winger. Saya lihat kompetisi akan sulit dan berat. Dan dari beberapa uji coba, Castillion sering cedera, jadi kami butuh 1 lagi penyerang, ujar Robert Rene Albert. Namun belum diketahui siapa pemain tersebut, namun yang pasti pemain tersebut lokal atau naturalisasi. Sementara itu, Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengatakan pihaknya resmi mengontrak salah satu pemain timnas U19 yang ada di Kroasia dengan durasi 3 tahun. Namun lagi-lagi pihak Persib belum mau mengatakan nama pemain tersebut. Tapi yang menjadi kekhawatiran Boboto adalah Boboto sudah penasaran dan berharap pemain tersebut Elkan Bagot atau pemain top lain. Tapi pada kenyataannya pemain tersebut justru adalah kiper Erlangga Setio. Meskipun sudah dibilang Erlangga Setio itu milik Persib, namun Erlangga belum resmi dikontrak oleh tim senior. Beberapa harapan Boboto pun pemain baru tersebut bukanlah kiper Erlangga Setio, namun pemain baru lainnya. Dia sudah kami kontrak 3 tahun. Dia juga sudah tanda tangan kontrak. Tapi mengenai sosoknya, nanti tunggu waktu dia pulang dari Kroasia, ujar Teddy Cahyono. Lalu siapa ya? Apakah Erlangga Setio, Elkan Bagot, atau yang lain? Ditundanya kompetisi selama 1 bulan membuat seluruh skuad Persib diliburkan selama 1 pekan. Namun justru di tengah libur ini Persib kedatangan 1 pelatih baru. Ia adalah Gatot Prasetyo, seorang pelatih kiper yang juga mantan pemain dan pelatih kiper Persib di musim-musim sebelumnya. Gatot akan menangani tim Persib selama Luizinho Passos absen. Passos sendiri masih dirawat di rumah sakit dan harus istirahat selama 2-3 pekan. Gatot sendiri saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kota Karawang. Kabarnya Gatot sudah dapat izin dari kantornya untuk melatih Persib sementara. Pak Gatot akan di sini sementara buat gantikan tugas Passos. Kita tahu Passos cedera dan harus dirawat. Dia akan di sini selama beberapa pekan, ujar Haji Muhtar. Klub Persipura Jayapura batal bermarkas di Malang. Setelah sebelumnya mereka tak bisa bermarkas di Gajayana, kini mereka pun tak diizinkan bermarkas di Kanjuruhan, markas Arema. Hal ini disampaikan manajer Persija Bento Madubun. Kita batal bermarkas di Kanjuruhan karena kondisi pandemi ini pasti sulit dan di Malang akan menggelar pilkada.
Kita memahami itu, jangan sampai kehadiran kita menjadi beban buat pekerjaan mereka. Dan kepolisian juga sudah menjelaskan hal itu, ujar Bento Madubun. Selanjutnya Persipura membidik markas baru. Kemungkinan mereka akan meminta izin kepada pihak Persela untuk bermarkas di Stadion Surajaya Lamongan. Pihak Persela yang mengetahui jika Persipura akan bermarkas di Lamongan memberikan tanggapan. Menurut pelatih Persela Neil Maizar, dirinya tak masalah jika Persipura akan bermarkas di Lamongan, asalkan manajemen setuju dan bisa mengatur jadwalnya. Kalau saya nggak masalah selama manajemen setuju dan bisa atur jadwal. Apalagi kalau pemerintah Lamongan sudah setuju, ya kita terima saja, ujar Neil Maizar. Sementara itu ditanya perihal pemain asing incaran Persela, pelatih Neil Maizar justru bingung karena situasi sekarang. Kalaupun akhirnya manajemen tak bisa rekrut pemain lagi, dirinya mengakui akan memaksimalkan yang ada saja. Kalau soal pemain baru saya belum tahu. Karena liga diundur, otomatis manajemen pun menjadwal ulang semua kebutuhan, terutama pengeluaran. Ya kalau nanti manajemen mau rekrut saya terima, tapi kalau tidak pun saya tidak apa-apa. Kita akan maksimalkan yang ada saja, ujar Neil Maizar. Klub Madura United mengatakan lebih baik kompetisi dibatalkan saja daripada ditunda. Menurut CEO Madura United Ahsanul Kossasi, kompetisi yang ditunda-tunda terus akan membuat pembiayaan membengkak. Ia mengakui jika ia adalah salah satu yang setuju liga dilanjutkan, tapi ia pun tak menyangka jika akan ditunda lagi. Saya salah satu pihak yang setuju liga dilanjutkan waktu itu, tapi saya tidak mengira jika liga akan ditunda lagi. Ya kalau seperti ini lebih baik liga dibatalkan saja, daripada ditunda-tunda terus. Itu akan membuat biaya klub membengkak, ujar Ahsanul Kossasi. Jelas pernyataan ini membuat para pecinta sepak bola tanah air was-was. Pasalnya diketahui jika Madura United adalah salah satu klub yang dekat dengan PSSI. Bahkan Jenderal Manajer Madura United yakni Haruna Sumitro merupakan sekretaris Exco PSSI. Jika Madura dan kolega memanas-manasi PSSI agar liga dibubarkan, maka hal itu bisa saja terjadi. Wah, kacau semua. Setelah mendapatkan jauruan bek asal Brazil, kabarnya Arema mengincar satu pemain asing untuk posisi kiper. Namun ternyata pemain yang jadi adalah gelandang. Ia adalah Bruno Smith asal Brazil yang berposisi sebagai gelandang serang. Bruno Smith adalah pemain bola asal Brazil, lahir di Sao Paulo 13 Juli 1992 atau 28 tahun. Bertinggi tubuh 173 cm dan berposisi sebagai gelandang. Klub sebelumnya adalah SD Imperatriz di Liga 2 Brazil. Kedatangan Bruno Smith ini diunggahnya pada akun Instagram Bruno Smith. Dalam unggahan tersebut, ia mengucapkan pada Aremania sambil berkata, "Saya akan datang temui kalian semua." Kini Arema pun telah lengkap. Karena meskipun Bruno Smith lahir di Brazil, namun ia ternyata memiliki paspor Australia. Gelandang asing PSIS Semarang Jonathan Cantilana melepaskan kritik pedas pada PSSI. Menurutnya PSSI tak becus mengurus sepak bola Indonesia. PSSI selalu membuat sepak bola Indonesia tak profesional. Ini adalah masalah serius karena semua tim sudah lakukan persiapan dan tiba-tiba kompetisi dihentikan. Yang dilakukan PSSI itu hanyalah membuat sepak bola Indonesia itu tidak profesional, lebih buruk dari amatir. Jika mereka profesional, harusnya mereka bisa atasi masalah seperti ini. Jangan justru klub dan para pemain yang jadi korban. Saya tidak tahu tiba-tiba kami diberhentikan bubar latihan karena liga ditunda. Ini mengecewakan, ujar Jonathan Cantilana. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini.
Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.